Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Suhermanto, asal sekolah SMA Negeri 4 Merauke. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 LPTK Universitas Patimura Ambon. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sebelum kita mulai pada materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan satu orang untuk memimpin doa. Saya tunjuk Yosef Arialdi. Silakan di depan. Siap. Marilah guru serta teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam berdoa. Mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Siswa yang ditunjuk silakan maju ke depan untuk memimpin nyanyi. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikut, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan materi hak asasi manusia. Sebelumnya Pak Guru tanya, tahu apa itu HAM? Hak asasi manusia tadi. Tahu hak? Apa itu hak? Hak yang lekat pada diri seseorang. Ya. Hak hidup yaitu sudah mendapatkan hak lahir. Ya, sejak kita lahir itu sudah mendapatkan hak. Jelas, hak. Hak ini selalu ada kaitannya ya. Nanti kalau kita bicara masalah hak. Sebelumnya kan ada materi hak dan kewajiban. Nah, di sini Pak Guru akan melanjutkan ke materi yang berikut, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kalau masuk di pelanggaran, nanti kita akan bahas berkaitan dengan contoh-contoh atau kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oke, Pak Guru mau mengaksen untuk kedisiplinan di sini. Siapa yang tidak hadir? Ada? Siapa? Ya, Maria Donata. Berapa orang yang tidak masuk? 2 orang. 3. Ya, 3 orang ya yang tidak masuk. Ya, terima kasih. Sekarang kita akan melanjutkan ke materi yang berikut, yaitu berkaitan dengan hak asasi manusia. Ya. Nah, di sini Pak Guru akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan materi hak asasi manusia. Sebelumnya Pak Guru tanya, tahu apa itu HAM? Hak asasi manusia tadi. Tahu hak? Apa itu hak? Hak yang lekat pada diri seseorang. Ya. Hak hidup yaitu sudah mendapatkan hak lahir. Ya, sejak kita lahir itu sudah mendapatkan hak. Jelas, hak. Hak ini selalu ada kaitannya ya. Nanti kalau kita bicara masalah hak. Sebelumnya kan ada materi hak dan kewajiban. Nah, di sini Pak Guru akan melanjutkan ke materi yang berikut, yaitu pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kalau
masuk di pelanggaran, nanti kita akan bahas berkaitan dengan contoh-contoh atau kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oke, sebelum Pak Guru bagikan ke LKPD kalian untuk mengerjakan dan menyaksikan video yang Pak Guru sudah siapkan. Tolong kalian perhatikan video berikut. Nanti setelah menyaksikan video bisa diberikan simpulan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang dapat dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kooperatif, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat langgeng, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari kandungan hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahkan hak-hak selain itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, HAM dapat membatasi dan menjalankan hak-hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang, misalnya setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain. Pelanggaran hak asasi manusia. Berarti kalau masuk di pelanggaran, nanti kita akan bahas berkaitan dengan contoh-contoh atau kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oke, sebelum Pak Guru bagikan ke LKPD kalian untuk mengerjakan dan menyaksikan video yang Pak Guru sudah siapkan. Tolong kalian perhatikan video berikut. Nanti setelah menyaksikan video bisa diberikan simpulan. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang dapat dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, HAM bersifat kooperatif, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, yang artinya HAM secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati adat istiadat dan budaya negara masing-masing. Ya. Begini, tadi kalian sudah menyaksikan bahwa kita perlu yang namanya memiliki pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perubahan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Berarti di sini seseorang, ya, berarti kan baik itu orang tadi bisa dikatakan pegawai negeri, kalau memang dia melanggar tetap akan diberikan hukuman atau sanksi, ya, hukum yang berlaku di Indonesia. Kalau hukumnya sesuai, maka akan masuk, kena. Nanti setelah itu berkaitan
melanggar ya. Kalau dikatakan pelanggaran hak asasi berarti orang tadi melanggar. Ya, melanggar perbuatan. Misalnya gini, seorang pegawai contohnya, apabila dia melakukan yang namanya korupsi, maka ketahuan akan di proses kasus korupsinya tadi. Ini sudah melanggar, ya. Pelanggaran hak asasi manusia. Itu bisa dari faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Dari dalam diri sendiri ya. Faktor tadi terjadi pada dirinya sendiri. Itu faktor internalnya. Kenapa dikatakan faktor internal tadi terjadi dalam diri sendiri? Kenapa? Ya mungkin karena dia mementingkan dirinya sendiri. Ya, faktor tadi muncul sehingga penyebab pelanggaran tadi bisa terjadi pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa faktor eksternalnya? Dari orang lain atau di luar daripada dirinya sendiri. dan Negeri Jakarta Pusat. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana atas Munir dengan motif untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhi hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus pada 12 Desember 2005. Polikarpus dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang disantap Munir saat penerbangan menuju Singapura. Kondisi ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Polikarpus dihukum seumur hidup. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengumumkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tetap menghukum Polikarpus 14 tahun penjara. Pada 3 Oktober 2006, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan kasasi tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Polikarpus hanya terbukti salah menggunakan surat dokumen palsu untuk perjalanan. Poli lantas hanya divonis 2 tahun penjara. 1 bulan kemudian, Poli dijebloskan ke lapas Cipinang. Pada 25 Desember 2006, Polikarpus bebas dari LP Cipinang setelah mendapat remisi susulan 2 bulan dan remisi khusus 1 bulan. Sebulan kemudian, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan kejaksaan terkait pembunuhan Munir. Poli divonis 20 tahun penjara. Pada 2013, Polikarpus mengajukan peninjauan kembali. Mahkamah Agung mengabulkan PK Polikarpus dan mengurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 14 tahun penjara. Dan pada 29 Agustus 2018, Polikarpus bebas murni. Polikarpus bebas setelah selesai menjalani masa bimbingan pembebasan bersyarat. Yang berikut masih berkaitan dengan kasus pelanggaran HAM berat. Ya, yang tadi video pertama ya berkaitan dengan kasus kematiannya Munir. Yang kedua yaitu berkaitan. Yang berikut yaitu contoh kasus pelanggaran HAM ringan. Ya. Sementara itu pemirsa, aksi perundungan dengan kekerasan menimpa remaja berkebutuhan khusus di Cirebon, Jawa Barat. Korban yang menangis tidak membuat pelaku berhenti menindas korban. Video aksi perundungan serta kekerasan terhadap remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. Video tersebut mempertontonkan korban yang terus menangis, namun pelaku tak peduli bahkan terus menindas korban.
peristiwa tersebut terjadi di sebuah sawah di area persawahan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pihak perangkat desa yang mendapat laporan menyayangkan atas kejadian yang melibatkan korban berkebutuhan khusus tersebut. Terlebih korban dikenal baik di lingkungannya. Pihak Polresta Cirebon sudah mengamankan 3 orang yang terlibat dalam kekerasan tersebut. Namun hingga kini, petugas masih menjalani pemeriksaan terhadap ketiganya. Kan video barusan yaitu berkaitan dengan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Sekarang Pak Guru mau tanya pada kalian, ya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan? Tolong dijelaskan. Yang bisa jawab angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Silakan berdiri. Pelanggaran HAM ringan meliputi penganiayaan, pencemaran nama baik, lalu menghalangi kebebasan berekspresi seseorang. Sedangkan pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan secara semena-mena, lalu perbudakan, pembunuhan massal, dan menghilangkan seseorang secara paksa. Ya, terima kasih. Ya, jadi apa yang dikatakan tadi benar ya, bahwa kalian sudah menyaksikan video HAM berat dan HAM ringan. Kalau HAM berat tadi, bahwa di situ bisa dikatakan menghilangkan nyawa seseorang. Contoh kasus pembunuhan model tadi, di mana seorang Polikarpus yang tadinya harusnya mendapatkan hukuman yang setimpal, hukuman seumur hidup, tetapi dengan adanya hasil banding tadi bisa dikurangi menjadi berapa tahun? 14 tahun. Nah ini ada pertanyaan berkaitan dengan LKPD. Yang berat diisi di situ berarti kasus pelanggaran HAM pertama masuk kategori berat atau ringan. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM kedua itu masuk di berat atau ringan. Tulis di sampingnya. Mana yang berat, mana yang ringan. Paham? Oke.
satu, berat atau ringan? Nah, ditulis di sini yang berat. Ya. Di depan. Tidak apa-apa. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami dari Unpad ingin menjelaskan hasil analisis kami tentang kasus pelanggaran HAM berat. Oke, dari kelompok kami memilih kasus pelanggaran HAM 1, yaitu kasus pelanggaran HAM ringan. Pertanyaan nomor 1, deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang dianalisis. Jawabannya, pelanggaran HAM ringan karena nama baik misalkan ada sesuatu dan main hakim sendiri. Pertanyaan kedua, penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang dianalisis. Hasil analisis kelompok kami, faktor internalnya yaitu intoleransi dan tidak memiliki kesadaran HAM. Yang ketiga, jenis kasus pelanggaran HAM beserta analisisnya. Jenisnya yaitu pembulian dan menghalangi kebebasan berekspresi. Yang keempat, akibat dari kasus pelanggaran HAM yang dianalisis. Hasil analisisnya yaitu dapat menciptakan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Yang kelima, solusi atas kasus pelanggaran HAM yang dianalisis, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyebarluaskan pendidikan HAM. Yang keenam, syarat agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari. Jawaban dari kelompok kami, menurut kami perlu dilakukan pengawasan wilayah penegakan HAM. Oke, itunya dari kami. Sekian. Silakan kembali. Kasih aplaus, tepuk tangan. Lain. Kalau tadi yang ringan, sekarang kita ambil salah satu contoh yang berat. Ya. Ya, Pagi. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Diana dan kasus pelanggaran HAM 1 itu kasus pelanggaran HAM berat. Yang pertama, deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang dianalisis. Pelanggaran HAM berat meliputi menghilangkan nyawa seseorang, memaksa seseorang untuk bekerja secara paksa. Yang kedua, penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang dianalisis, penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kemudian yang ketiga, kasus pelanggaran HAM beserta analisisnya. Hasilnya kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh yang keempat, akibat dari kasus pelanggaran HAM yang dianalisis, hilangnya nyawa seseorang akibat dari pelanggaran HAM tersebut dan memicu konflik yang lebih besar. Yang kelima, solusi atas kasus pelanggaran HAM yaitu menegakkan hukum yang telah berlaku. Yang keenam, syarat agar tidak terjadi pelanggaran HAM menurut kelompok kami yaitu sosialisasi pentingnya HAM dalam kehidupan sehari-hari. Ya, beri aplaus. Kasus yang tadi yang sudah dilihat, saksikan bersama. Oke, yang berikut yaitu untuk mengakhiri pelajaran kali ini, ya, Pak Guru akan menyimpulkan sedikit berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Ya. Di dalam undang-undang ya, yang tadi dikatakan bahwa nomor 26 tahun 2000 pelanggaran HAM apabila dia menghilangkan nyawa seseorang atau merugikan seseorang, maka itu disebut dengan pelanggaran HAM. Apabila merugikan. Nah, tadi sudah kita bahas penyebabnya itu apa? Ada faktor internal dan faktor eksternal, atau faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Kalau faktor internal itu berasal dari dalam diri seseorang, faktor eksternalnya berasal dari luar. Ya, pelanggaran tadi terjadi bisa kepada orang lain, itu dari luarnya. Jenisnya, ya, jenis pelanggaran HAM ada pelanggaran HAM berat yang menyangkut masalah pembunuhan, ya, terus menghilangkan nyawa seseorang, terus selain itu ada penyiksaan, ya. Sedangkan pelanggaran HAM ringan itu masuk pencemaran nama baik, ya, emosional yang tinggi terhadap diri kita sendiri, dan juga masuk dalam kategori contoh pelanggaran HAM ringan. Yang berikut, untuk mengakhiri hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu nanti setelah minggu depan ya. Ini kan berkaitan dengan pelanggaran HAM, nanti kita akan lanjut lagi ke pelajaran atau yang kedua. Untuk hari ini cukup sekian. Sebelum untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, Pak Guru minta untuk menutup dengan doa. Silakan Arialdi untuk menutup doa kembali mengakhiri pelajaran kita hari ini. Siap. Kemudian pemirsa dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Salam kepada Allah.